masih hashtag di rumah aja. Gimana, masih bertahan di rumah nggak? Sama aku juga. It's almost 2 weeks ya, if I'm not mistaken. Udah di rumah terus. Dan aku yakin pasti udah banyak yang mumet, mau pecah kepala karena harus di rumah aja. Cause I'm sure it's not an easy thing to do, to keep your joy and not to feel bored, to just simply stay at home. Aku tahu banget nih, and I feel you guys, terisolasi di rumah dari pergaulan, dari mall, dari pekerjaan, terutama untuk orang-orang seperti kita yang selalu hampir tiap hari produktif dan sekarang harus benar-benar di rumah, no schedule. Aku tahu itu bukan hal yang mudah, tapi this is the thing that we have to do. Karena kita mengasihi diri kita mengasihi nyawa kita, dan kita mengasihi keluarga kita. Dan teman-teman, video kali ini sengaja pengen aku share ya, untuk bisa mengencourage teman-teman, dan juga bukan cuma teman-teman yang nonton aja, tapi juga mengencourage imanku secara pribadi. Cause I know, iman itu seperti juga fisik, seperti juga badan. Kita harus latih setiap hari, dan melatihnya tentunya setiap orang berbeda-beda. Nah, video kali ini aku berharapnya bisa menjadi salah satu bentuk latihan iman ya, supaya otot iman kita bisa terlatih, kita bisa fokus pada hal-hal yang positif. Even though I know it's not easy, I know that ya. Tapi I believe there's always positive things in every circumstances. Dan teman-teman, di video kali ini aku akan melakukan tanya jawab kepada Pastor Jose Carroll tentang things that happen around us, gimana caranya untuk tetap bisa bersuka cita, tetap bisa punya pengharapan di tengah-tengah keadaan yang lumayan chaos sih. Karena ini bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi juga all over the world ya. Terutama suamiku yang saat ini mungkin menyaksikan dari Australia. Hi, I miss you. Dan kami belum bisa bertemu kembali secara fisik, tapi aku percaya it's in God's perfect timing, di waktu Tuhan yang terbaik. Oke, pertanyaan pertama-tama sebelum aku tanya, tentunya aku pengen mengucapkan terima kasih untuk Pastor Jose Carroll yang sudah mau aku gangguin ya, dan juga udah memberikan banyak banget wisdom. Aku sendiri juga terberkati banget melalui jawaban-jawaban dari beliau. Oke, pertanyaan pertama, gimana sih caranya untuk tetap bisa punya positive attitude, positive mind ya, pemikiran yang selalu tetap bisa positif dan fokus kepada hal yang positif. Dan yang paling utama adalah gimana caranya untuk tetap bisa memegang iman percaya kita kepada Tuhan di tengah-tengah serangan saat ini melalui kita nonton di TV, semua beritanya bikin takut dan khawatir. Even though I know that's for fact, tapi tetap aja fakta-fakta ini kadang-kadang bikin kita, jujur nih, iman agak sedikit kadang-kadang ups and down. Baca di sosial media pun hampir semua beritanya like 90%, hampir semuanya bikin kita kadang-kadang takut dan khawatir. Gimana caranya di tengah-tengah serangan begitu banyak berita yang menakutkan, tetap kita bisa berpegang terhadap iman kita dan juga tetap bisa fokus kepada hal yang positif. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana caranya untuk bisa tetap keep our faith and positive mind di tengah-tengah serangan berita-berita dan sosmed yang sebagian besar membuat kita khawatir. Kuncinya adalah menentukan dan mengendalikan apa yang kita izinkan mata kita lihat. Mata itu adalah pelita tubuh. Kalau mata kita baik, tubuh kita menjadi terang katanya. Itu adalah prinsip yang ada di Injil sebenarnya. Mata dan telinga kita itu menentukan apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dikendalikan oleh apa yang kita baca atau kita tonton atau kita dengarkan. Itu sebabnya setiap hari kita perlu mengendalikan apa yang kita mau izinkan mata kita lihat, apa yang kita baca atau apa yang kita dengarkan. Nah, sementara ini dengan semua berita yang begitu banyak beredar, kadangkala kita hanyut dan kita tidak tahu bagaimana menentukan atau menjaga dan mengendalikan diri. Akibatnya nggak heran kalau banyak di antara kita mulai panik, mulai takut, mulai cemas. Saya sendiri sempat juga kebawa pada suatu hari di mana sejak 10 hari bekerja di rumah karena banyak waktu, menyaksikan semua berita di televisi, membuka semua kiriman melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Semua kita nontonin, semua kita dengerin. Akibatnya karena membaca begitu banyak, mendengar begitu banyak, ikut sepertinya tanpa sadar merasakan. Saya masih ingat suatu hari itu sore-sore saya merasa kok tiba-tiba kok tenggorokan jadi mulai nggak enak, terus malah badan mulai demam. Ada banyak hal yang sebenarnya yang kita rasakan itu penyebabnya psikologis dibandingkan fisiologis. Jadi memang kuncinya adalah menentukan, menjaga diri, mengontrol, mengendalikan apa yang kita lihat setiap hari. Kita bisa pilih melihat hal-hal yang buruk karena fakta berkata banyak di antara orang-orang kita kenal jatuh sakit, ada yang banyak sekali yang sudah meninggal
Saya sendiri kenal beberapa korban daripada COVID-19 ini secara pribadi, dan itu menakutkan. Setiap kali berita itu datang itu seperti chill ya, at the back gitu, kayak shock buat kita semua. Beberapa teman baik sekarang ini ada di Belanda, sedang di rumah sakit dalam kondisi yang tidak baik. So realita ini memang begitu menakutkan. Virus ini memang begitu ganas. However, kita perlu mengendalikan apa yang kita lihat, sehingga kita bisa mengendalikan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan di tengah-tengah keadaan yang seperti ini. Wow, terima kasih banget buat jawabannya. Dan pertanyaan yang kedua, aku penasaran nih, karena seperti yang aku sampaikan sebelumnya, aku percaya bahwa masa-masa ini kita dibutuhkan untuk bisa selalu memaintain imun sistem kita, tubuh kita. We taking care of our body dengan olahraga, makan vitamin dan segala macam, hidup sehat tentunya. Tapi juga kan bukan cuma otot badan aja yang harus di maintain, tapi juga otot iman nih. Karena otot iman sendiri kalau nggak sering-sering dilatih, kadang-kadang kan jadi letoy alias kendor. Gimana caranya untuk tetap bisa punya otot iman yang terlatih, terutama di masa-masa yang berat seperti sekarang ini? Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan setiap hari untuk melatih otot iman kita? Very good question. Iman itu adalah seperti otot yang harus dilatih. Sebagaimana otot jasmani kita, kalau kita tidak latih akan kehilangan kekuatannya. Demikian juga rohani kita, kalau kita tidak melatih atau membangun kekuatannya, maka kerohanian kita juga tidak akan punya kekuatan sama sekali. Saya teringat pada nasihat yang diberikan oleh seorang yang bernama Sulaiman atau Salomo, Raja Salomo. Amsal 3 ayat 5-6 dia memberikan nasihat, dan ada 3 kunci yang bisa kita pelajari di situ. Dia katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dia katakan jalan kita akan diluruskan kalau kita lakukan 3 hal ini. Kita akan mampu punya kekuatan menghadapi apapun yang kita hadapi kalau kita lakukan 3 hal ini. Dan dia katakan, pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan cuma separuh hati, tapi segenap hati. Yang kedua, tidak bersandar pada pengertian atau kekuatan kita sendiri, intelijensia sendiri, kecerdasan kita. Yang terakhir, akui Dia dalam segala laku. Saya akan jelaskan dari yang ketiga dulu. Dikatakan akui Dia atau libatkan Dia sebenarnya tepatnya. Kata mengakui Dia dalam bahasa aslinya bicara soal hubungan yang sangat intim, di mana kita melibatkan Tuhan atau mengizinkan Tuhan ada dalam bagian yang paling dalam diri kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menghalangi. Intim itu bahkan intimnya seperti seorang suami dengan seorang istri. Dan kata asli daripada keintiman inilah yang menyebabkan seseorang bisa berbuat atau melahirkan hubungan yang seperti itu. Jadi hubungan kita dengan Tuhan sifatnya adalah hubungan yang sangat intim, di mana tidak ada yang menyelubungi, menutupi antara kita dengan Tuhan. Itu yang membuat kita bisa mengizinkan Tuhan meluruskan perjalanan kita. So, libatkan Dia. Itu cara pertama untuk saudara membangun iman saudara. Yang kedua, tidak bergantung kepada pengertian kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Hari-hari seperti ini kita semua merenung kembali apa yang penting. Uang nggak bisa buat banyak, popularitas, keberhasilan, pencapaian, semua yang kita kerja keras selama ini kejar, ternyata menghadapi virus yang tidak kasat mata ini saja kita tidak bisa buat apa-apa. So what really matters to us? Dan itu sebabnya dikatakan bahwa janganlah bergantung pada apa yang selama ini kita andalkan, tetapi tidak lagi bergantung kepada kita, tetapi kepada Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan, tidak bersandar. Itu artinya tidak bergantung kepada pengertian dan kemampuan dan kekuatan kita sendiri, bersandar pada Tuhan. Nah, datang pada puncak dan inti daripada apa yang tadi dikatakan, yang ketiga adalah justru yang terutama adalah percaya kepada Tuhan, trust in the Lord, percaya kepada Dia. Nah, semua kita tahu bahwa kita harus percaya, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana secara praktis kita melakukannya. Saya kasih contoh seperti ini. Mempercayakan Tuhan itu seperti ibaratnya kita punya beban yang selama ini kita pikul, dan mempercayakan Tuhan itu artinya kita menyerahkan, berserah secara total apa yang selama ini kita pikul dengan kekuatan kita sendiri, bersandar dengan kemampuan kita sendiri, sepenuhnya kita serahkan dan kita percayakan kepada Tuhan. Itu artinya trust in the Lord with all your heart.
percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, akan sangat konyol kalau kita memikul beban yang kita pikul dan kita mulai kewalahan, kemudian kita minta tolong, biasanya dalam doa, permohonan kepada Tuhan, dan dia datang menolong, dan kemudian kita berkata, ya saya perlu bantuan Tuhan, tapi nggak perlu angkat semua sih, cukup Tuhan ringankan beban saya sedikit saja, biarkan saya pikul sisanya. Itu akan sangat konyol sekali, padahal Tuhan datang ingin menolong kita untuk memikul seluruh beban yang kita punya. Jadi, bagaimana cara kita membangun iman kita? Percaya pada Tuhan dengan segenap hati, berserah kepada Dia. Apapun ancaman, ketakutan, kecemasan yang kau hadapi saat ini, kalau engkau bisa berserah kepada Dia segenap hati. Aku percaya bahwa hidup kita itu kan kita harus selalu bisa menjadi garam, harus selalu bisa menjadi terang buat dunia. Artinya kehadiran kita itu harus berimpact, terutama impact yang positif, bukan yang negatif pastinya. Terhadap lingkungan sekitar kita, terhadap orang-orang yang ada mungkin dekat dengan kita. Nah, in the meantime, kita kan sekarang ini terisolasi dari pekerjaan, dari pergaulan, dari dunia gitu. Semuanya dilihat dari mungkin sosial media. Gimana caranya supaya kita tetap bisa menjadi garam dan terang buat dunia, bisa tetap impactful dalam keseharian kita, walaupun kita sedang terisolasi mungkin di rumah, alias hashtag di rumah aja. Oke, pertanyaan ketiga. We have to stay at home. Bagaimana caranya untuk tetap bisa jadi garam dan terang di tengah-tengah era isolasi ini? Bagaimana menjadi berkat pada waktu kita semua stay at home? Feels like nggak banyak yang bisa kita lakukan. Menurut saya banyak sekali. Dengan doing nothing, dengan kita stay at home, sebenarnya kita sudah menolong sangat besar. Kita menolong pemerintah kita untuk bisa mengantisipasi, menangani masalah yang ada. Dan setelah kita stay at home, kalau kita masih bisa dan mau lakukan sesuatu, ada banyak yang bisa kita lakukan. Sudah bisa start donating, sudah bisa membantu, yang sebagaimana hari-hari ini udah banyak lakukan. Orang-orang sekitar kita banyak yang kesulitan bisa makan. Ada yang bisa bantu donate, ada yang bisa bantu tenaga, ada yang bantu produksi, lakukan apa yang mereka bisa lakukan. Ada banyak sekali teman-teman yang saya kenal, mereka mulai berusaha bikin APD, berusaha untuk kontribusi. Setiap organisasi bekerja dan melakukannya berbeda-beda. Saya individu juga sudah bisa lakukan dalam kapasitas yang berbeda-beda, sudah bisa lakukan banyak hal. Nah, selain itu saya rasa selain sudah donate, sudah bantu, sudah bisa menghibur banyak orang, yang saya perhatikan adalah bahwa hari-hari ini ada banyak sekali orang-orang yang terisolasi. Karena sebenarnya sesungguhnya kita kerja di rumah, tidak seharusnya terisolasi. Kita betul ada di rumah, tapi menurut saya komunikasi bisa berjalan. Perhatian, kasih sayang bisa dicurahkan. Nah, kalau ada orang-orang tua sekitar kita atau yang kita kenal, keluarga kita sendiri mungkin yang terisolasi di rumah karena nggak bisa kemana-mana, mungkin ini saatnya dengan waktu yang kita punya, karena Tuhan memberikan pada kita semua waktu yang sama saat ini, dan waktu adalah kunci yang kita bisa pakai untuk bisa memberkati banyak orang. Pakai waktu kita, pakai tenaga kita sekarang, kasih perhatian. Kalau memang mereka tidak bisa dikunjungi, didatangin, minimal bisa dikirimin makanan, bisa diteleponin, bisa dikasih perhatian. So ada banyak sekali hal yang saya yakin lebih daripada apa yang saya bisa usulkan di sini, yang bisa keluar di benak teman-teman yang berusaha keras untuk berpikir apa yang bisa kita lakukan. Tengah-tengah kehidupan masyarakat kita ini, kita terpisah beberapa kategori orang berbeda-beda. Ada yang sampai sekarang masih tidak acuh, mereka masih nggak peduli, masih berpikir bahwa gue nggak bakal kena deh. Ada yang masih seperti itu sehingga mereka masih keluyuran seenaknya lakukan apa yang mereka mau lakukan. Sementara ada kelompok kedua, mereka yang mulai panik, yang tadinya mungkin berpikir bahwa gue nggak bakal kena karena ada orang-orang sekitar mereka yang mulai sakit, dan mereka juga sekarang mulai panik dan mulai takut. Dan mereka juga perlu dibantu. Mereka apalagi ada yang betul-betul sudah sakit dan kewalahan dan ketakutan, mereka perlu dibantu. Tapi saya juga ingin katakan di sini bahwa kita semua tidak harus stay stuck di tahap takut. Kita bisa membuka pikiran kita. Misalnya contoh, kemarin saya dengar teman anak saya tested positif sebenarnya, tapi dia nggak sakit, dia tidak ada symptoms. Memang bisa jadi carrier sehingga dia harus isolasi di rumah 14 hari, tapi dia tidak ada symptoms. Nah, pada waktu pertama kali saya dengar itu, saya mulai cari tahu